Oke. Oke, selamat malam teman-teman. Malam, Pak. Oke, pada malam ini kita akan membahas mengenai modeling pada DFD ya, atau data flow diagram. Di mana objektif daripada pertemuan ini, objektif daripada pembahasan ini adalah bahwa teman-teman bisa mengerti dan mengetahui proses pembuatan daripada data flow diagram. Bahwa data flow diagram itu dibutuhkan ya untuk kita bisa membuat suatu sistem dengan alur-alur datanya. Jadi bisa juga disederhanakan bahwa data flow diagram merupakan tools ya, tools dalam hal kita tools modeling ya, membuat model yang memungkinkan bahwa sebuah sistem profesional yang dapat mendeskripsikan sebagai suatu jaringan daripada fungsional sistem tersebut, kemudian terhubung satu sama lain menggunakan alur data, baik yang secara manual maupun komputerisasi. Di mana DFD ini sering disebut juga dengan nama bubble chart atau bubble diagram dan model proses, serta diagram alur kerja atau model fungsi. Adapun beberapa komponen daripada data flow diagram adalah seperti ini, berupa simbol ya. Ini menurut Gen Sarson dan ini menurut Jordan. Untuk ini adalah gambar entitas eksternal, kemudian ini adalah sebuah proses, dan ini aliran data, lalu ini adalah mewakili data store. Bahwa entitas eksternal dapat berupa orang atau unit terkait yang berinteraksi dengan sistem tapi di luar sistem. Jadi dia si usernya ya. Kemudian untuk yang proses adalah orangnya atau unit yang mempergunakan atau melakukan transformasi data berupa komponen fisik dan tidak dapat diidentifikasikan. Sedangkan ini adalah lambang aliran data merupakan arah khusus dari sumber ke tujuan. Dan juga data store, karena lambang daripada hasil akhir daripada proses tersebut disimpan kemana gitu kan. Ada 3 jenis data flow diagram, yakni konteks diagram, berupa top level ya, kemudian DFD fisik, DFD logis. Ini bisa disebut juga DFD level. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggambar sebuah konteks diagram ya. Batas sistem adalah batas antara daerah kepentingan sistem, di mana lingkungan sistem merupakan sesuatu yang berhubungan atau mempengaruhi sistem tersebut. Sedangkan untuk interface, dia merupakan aliran yang menghubungkan atau merelasikan antar sistem dengan lingkungan sistem tersebut. Adapun catatan dalam hal masuk dalam lingkaran konteks atau simbol proses merupakan kegiatan daripada pemrosesan informasi berupa batas sistem, di mana kegiatan informasi mengambil data dari file, kemudian mentransformasikan data tersebut
Atau melakukan filing data, misalnya contoh mempersiapkan dokumen, lalu memasukkan, kemudian memeriksa, kemudian diklasifikasi atau mengklasifikasi, mengatur, menyortir, menghitung, meringkas data, dan melakukan filing dengan data gitu ya. Baik dilakukan secara manual maupun dilakukan secara terotomatisasi. Di mana nama simbol proses tersebut sesuai dengan fungsi sistem tersebut. Apabila terdapat terminator yang punya banyak masukan dan keluaran, diperbolehkan untuk digambarkan lebih dari satu, sehingga akan mencegah dalam pada penggambaran rumit dengan memberikan tanda asterik atau tanda bintang atau garis silang. Kemudian jika terminator mewakili individu personil, sebaiknya diwakili oleh peran yang dimainkan personil tersebut. Mana aliran data proses keluar sebagai output, keterangan aliran data berbeda. Nah, ini ada contohnya. Misalnya A, dari A nih, sistemnya kemudian menuju ke B. Lalu gambar selanjutnya adalah asal A, kemudian dia masuk ke proses 1.0, proses awal, kemudian dia juga dengan tujuan awal ke B. Kemudian dia melakukan sesuatu dengan tujuan ke C, maka disebut 2.0. Dan untuk tahapan ketiganya, dengan arah tujuan ke D, dia adalah masuk ke dalam fase ketiga, gitu kan. Nah, ini juga begitu selanjutnya. Ini dimulai semua dari 0, kemudian dilanjutkan dengan fase 1.1, 1.2, 1.3, dan selanjutnya. Kemudian diagram level atau data flow diagram level bisa digunakan dalam hal kita menggambarkan diagram fisik maupun diagram logis, di mana diagram level N merupakan hasil pengembangan dari konteks diagram ke dalam komponen yang lebih detail. Disebut juga dengan top-down partitioning. Apabila kita melakukan pengembangan dengan benar, kita akan mendapatkan DFD yang akan seimbang gitu. Dan juga ketika membuat suatu DFD level, kita harus memperhatikan beberapa hal, yakni pertama pemberian nomor pada diagram level N dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap daripada penurunan level yang lebih rendah harus mampu merepresentasikan proses tersebut dalam spesifikasi proses yang jelas. Sehingga seandainya belum cukup jelas, maka seharusnya diturunkan ke level yang lebih rendah. Lalu, setiap penurunan harus dilakukan hanya jika perlu. Tidak semua bagian dari sistem harus diturunkan dengan jumlah level yang sama, karena yang kompleks bisa jadi diturunkan dan yang sederhana mungkin tidak perlu diturunkan. Selain itu, karena tidak semua proses dalam level yang sama punya derajat kompleksitas yang sama juga. Kemudian lakukan konfirmasi DFD yang telah dibuat oleh pemakai dengan cara top down, jadi dari atas ke bawah. Seperti ini contohnya. Dan pada aliran data yang masuk dan keluar pada proses di level N haruslah berhubungan dengan aliran data yang masuk dan keluar pada level N selanjutnya gitu ya. Kan level N adalah level awal, kemudian dia akan mengalir kepada aliran data tersebut akan mengalir pada level yang selanjutnya, kayak tadi 1.0 bisa masuk ke 1.1, 1.3 sampai berakhir di mana, kemudian masuk 2.0, 2.1 dan seterusnya ya. Penyimpanan yang muncul pada level N harus dapat didefinisikan kembali pada level N, sedangkan penyimpanan yang muncul pada level N tidak harus muncul pada level N-1 karena penyimpanan tersebut bersifat lokal. Apabila kita mulai menurunkan DFD dari level tertinggi, maka kita dapat mencoba melakukan identifikasi eksternal event di mana sistem harus dapat memberikan respon. Lalu external event ini berarti suatu kejadian yang berkaitan dengan pengolahan data sistem di luar sistem dan kemudian menyebabkan sistem kita memberikan respon. Kemudian jangan menghubungkan secara langsung antara penyimpanan dengan penyimpanan lainnya, harus melalui proses, jadi nggak bisa langsung di related ya. Jadi harus ada ketika menyambungkan satu penyimpanan dengan penyimpanan lainnya itu harus dilalui dengan proses. Lalu jangan hubungan langsung dengan penyimpanan data dengan entitas eksternal, yakni tetap harus proses. Jangan membuat satu proses menerima input tapi tidak pernah mengeluarkan output. Jadi setiap sistem itu harus ada input dan output ya. Tidak boleh ada input aja atau output saja gitu. Lalu jangan membuat suatu proses tempat penyimpanan menerima input tapi tidak pernah dilakukan untuk proses. Jadi ketika udah input masuk tapi ternyata datanya atau datanya tidak bisa diproses, maka tidak akan menghasilkan output. Lalu jangan membuat suatu proses yang lengkap dengan data yang terbatas, yang disebut dengan istilah magic process.
Dan apabila terminator mempunyai banyak masukan dan keluaran yang diperbolehkan, ya, untuk digambarkan lebih dari satu sehingga mencegah penggambaran, maka kita pakai asterik atau garis silang. Nah, untuk DFD logis adalah merupakan representasi grafik dari sebuah sistem yang menunjukkan proses-proses dalam sistem tersebut dan aliran data ke dalam dan keluar dari proses tersebut. Kita menggunakan DFD kita menggunakan DFD logis untuk membuat dokumentasi sebuah sistem informasi karena DFD logis dapat mewakili logika tersebut, yaitu apa yang dilakukan oleh sistem tersebut tanpa perlu menspesifikasi di mana, bagaimana, dan oleh siapa proses-proses tersebut dalam sistem yang dilakukan. Dan juga perlu diperhatikan dalam pemberian keterangan label, lalu lingkar-lingkar sim proses menjelaskan apa yang dilakukan sistem. Misalnya sistem dalam hal menerima pembayaran, kemudian setelah menerima pembayaran sistem akan mencatat penjualan, lalu membandingkan kas dan daftar penerimaan, lalu mempersiapkan setoran. Kemudian aliran-aliran data atau simbol data menggambarkan sifat data, misalnya pembayaran, bukan cek, kas atau kartu kredit. Jadi pembayarannya bisa apa tuh pilihan ini ya, bisa membayar dengan cek, dengan cash atau kartu kredit. Lalu jurnal penjualan, di mana di situ ada bukan penjualan. Habis ini ada pertanyaan nggak kira-kira? Ini Cikita baru gabung ya? Enggak Pak, udah dari tadi. Oh, nggak baru hari ini gitu. Oh Wah, iya. aman-aman. Tugas sama apa UTS UAS ikutlah ya. Untuk yang lain kelas kamu ada lagi ya kalau nggak salah ya. Hmm, Ada beberapa saya lihat itu di absen. iya deh kayaknya Pak. Mana-mana. Kalau misalnya ada apa bentrok sama kerjaan, info-info aja, nggak apa-apa. Kemudian komponen terminator atau entitas eksternal. Terminator mewakili entitas eksternal berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Biasanya dikenal dengan nama entitas luar atau external entity, di mana terdapat dua jenis terminator. Pertama, terminator sumber atau source-nya. Ada terminator yang sumber menjadi sumber, sedangkan tujuan atau sink ada terminator menjadi tujuan. Nah, contohnya ini misalnya bagian penjualan menjadi terminator sumber. Nah, ini terminator tujuannya apa? Di mana terminator tujuan dan sumber saling ini ya, bersinggungan ya. Dia bisa berupa orang, kelompok orang, organisasi, departemen dalam organisasi, atau perusahaan yang sama, tapi di luar kendali sistem sedang dibuat modelnya. Bahwa terminator juga dapat berupa departemen, divisi, atau sistem di luar sistem yang dapat berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Ada 3 hal penting yang harus menjadi catatan tentang terminator, bahwa terminator adalah bagian atau lingkungan luar sistem, di mana alur data yang menghubungkan terminator dengan berbagai proses sistem. Kemudian menunjukkan hubungan sistem dengan dunia luar. Professional system tidak dapat mengubah isi atau cara kerja organisasi atau prosedur yang berkaitan dengan terminator. Dan juga hubungan yang ada antar terminator yang satu dengan yang lain tidak dapat digambarkan pada DFD. Untuk komponen proses, menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Nah, ini, karena ini proses ya, dia memproses input berupa data, kemudian ada ya, outputnya apa gitu kan. Kemudian proses diberi nama itu kenapa ya, fungsinya adalah untuk dapat menjelaskan proses atau kegiatan apa yang sedang berlangsung gitu kan. Pemberian nama proses dilakukan dengan menggunakan kata kerja transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek seperti menghitung gaji, mencetak KRS, kemudian menghitung jumlah SKS. Seperti ini, satu input dan satu output. Jadi dia ada masukin data, proses, kemudian di output. Nah, ini satu input dan outputnya banyak gitu kan.
atau banyak input dan satu output. Jadi ini banyak input maksudnya banyak data nih, data keuangan, data dari beberapa departemen. Nah, nanti diproses menjadi satu output berupa dashboard atau keterangan berupa grafik-grafik yang dapat dibaca oleh para stakeholder ya untuk considering gitu untuk membuat keputusan strategik gitu. Kemudian juga bisa banyak input dan banyak output. Seperti tadi ya, sistem itu harus ada input dan output ya. Kemudian proses dapat dihubungkan dengan komponen terminator, data store, atau proses yang melalui alur data. Sistem atau bagian divisi atau departemen yang sedang dianalisa oleh profesional, di mana sistem digambarkan dengan komponen proses. Berikut merupakan contoh suatu proses yang salah, contoh proses ya. Umumnya kesalahan pada proses DFD adalah proses punya input tapi tidak menghasilkan output. Jadi ini ada input, outputnya nggak ada ya. Kesalahan disebut dengan black hole atau lubang hitam karena data dimasukkan dalam proses dan lenyap, tidak berbekas seperti masuk dalam lubang hitam. Kemudian proses menghasilkan output tapi tidak pernah menerima input. Kesalahan ini disebut dengan miracle ajaib karena ada output tapi nggak ada input gitu ya. Nah, untuk komponen data store ini digunakan untuk membuat model sekumpulan paket data dan diberi nama dengan kata benda jamak, misalnya mahasiswa. Ini lambang data store-nya seperti ini. Suatu data store dihubungkan dengan alur data hanya pada komponen proses, tidak dengan komponen DVD aliannya lainnya, di mana alur data yang menghubungkan data store dengan suatu proses mempunyai pengertian sebagai berikut. Alur data dari data store yang berarti sebagai pembacaan atau pengaksesan satu paket tunggal, data lebih dari satu paket data sebagian dari satu paket tunggal data, atau sebagian lebih dari satu paket data dalam hal satu proses. Kemudian alur data ke data store yang berarti sebagai pengupdatean data seperti menambahkan satu paket data baru atau lebih, menghapus satu paket atau lebih, atau mengubah modifikasi satu paket data atau lebih. Contohnya seperti ini. Nah, beberapa komponen data flow. Data flow dapat digambarkan dengan anak panah yang menunjukkan arah menuju dan keluar dari suatu proses, di mana alur data ini digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau paket data di mana informasi dari suatu bagian ke sistem bagian lainnya. Dia butuh diberi nama ya alur datanya, di mana sesuai dengan data informasi dimaksud. Bisa memberi nama ini menggunakan kata benda, contohnya laporan penjualan. Ini adalah konsep paket data ya. Apabila dua data atau lebih mengalir dari suatu sumber yang sama, kemudian menuju tujuan yang sama, dan mempunyai hubungan dan harus dianggap sebagai satu alur data tunggal karena data itu mengalir bersama-sama sebagai satu paket. Nah, kalau misalnya mahasiswa ini kan ada entitasnya ya. Kemudian di sini ada beberapa atribut yang harus dimasukkan ke dalam ini proses periksa formulir data ulang. Ini sekaligus nama, NPM, alamat, bla 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 gitu kan. Ini konsep paket data yang salah. Kalau yang benarnya ya mahasiswa, di mana di dalamnya itu sudah ada NPM kah, ada nama, ada alamat, kemudian ini adalah sebuah paket datanya, kemudian ini adalah prosesnya. Kemudian konsep alur data menyebar atau diverging data flow menunjukkan sejumlah tembusan paket data yang berasal dari sumber yang sama menuju ke tujuan yang berbeda, atau paket data yang kompleks dibagi menjadi beberapa elemen data yang dikirim ke tujuan yang berbeda, atau alur data ini membawa paket data yang memiliki nilai yang berbeda yang akan dikirim ke tujuan yang berbeda. Contohnya seperti ini, pesanan dari data ini, pesanan berupa data pesanan, kemudian masuk ke proses yang akan membuat laporan penerimaan sehari-hari, kemudian distribusi data tersebut untuk masuk dikonsumsi oleh entitas luar seorang manajer. Ini juga sama ya untuk laporan data tersebut, laporan penerimaan sehari-hari itu nanti dikonsumsi oleh bagian pembukuan. Dengan konsep alur data mengumpul atau converging data flow, beberapa alur data yang berbeda sumber bergabung bersama-sama menuju ke tujuan yang sama. Ini misalnya membuat faktur, hasilnya adalah faktur, dan membuat slip pengirim. Jadi membuat faktur dan slip pengirim itu tujuannya adalah kepada entitas luarnya, eksternal atau entitas eksternal konsumen dalam hal ini.
Ini adalah konsep sumber atau tujuan alur data, di mana semua alur data harus minimal mengandung suatu proses. Proses ya. Maksud kalimat ini adalah suatu alur data dihasilkan dari suatu proses dan menuju ke suatu data store dan atau terminator. Lalu suatu alur data dihasilkan dari suatu data store dan atau terminator dan menuju ke suatu proses. Di mana suatu alur data dihasilkan dari suatu proses dan menuju ke suatu proses. Nah, ini ya. Proses menuju ke suatu proses. Nah, ini adalah suatu alur data menghasilkan dari suatu proses menuju ke suatu data store dan atau terminator ya, juga sama. Syarat-syarat daripada pembuatan data flow diagram, pertama pemberian nama ya untuk memberikan identitas, di mana karena nama untuk komponen, proses lebih menunjukkan tugas fungsi sistem. Pemberian nama untuk komponen data store menggunakan kata benda, karena data store menunjukkan data yang akan disimpan. Begitu pula untuk komponen alur data, nama lebih baik diberikan dengan menggunakan kata benda. Kemudian pemberian nomor pada komponen proses. Maksud pemberian nomor pada proses yang penting adalah untuk menunjukkan referensi terhadap skema penomoran secara hierarki pada levelisasi DFD. Dengan kata lain, nomor proses ini merupakan dasar pemberian nomor pada levelisasi DFD ya. Kemudian lakukan penggambaran DFD sering mungkin. Bisa dilakukan berkali-kali untuk penggambaran DFD sampai secara teknik itu benar, kemudian dapat diterima oleh pemakai. Kemudian cukup rapi, terlihat profesional. Tujuan DFD adalah untuk membuat model yang fungsi laksanakan suatu sistem dan secara fungsi. Tujuan lainnya adalah agar model yang dibuat itu mudah dibaca. Jadi orang awam sekalipun bisa paham gitu bagaimana data flow diagram pada suatu sistem ya. Jadi usahakan membuat DFD itu tidak terlalu rumit gitu kan. Jadi intinya bahwa kita ketika kita membuat sebuah data flow diagram itu harus mudah dimengerti atau friendly ya, user friendly lah. Bisa dibaca dengan jelas, kemudian dan menyenangkan untuk dilihat. Jadi tampilannya juga eye-catching gitu, buat enak dilihat gitu kan. Dan DFD juga penggambarannya harus konsisten ya atas kelompok lainnya. Seorang profesional dalam sistem menggambarkan DFD berdasarkan tingkatan DFD dengan tujuan agar DFD yang dibuatnya itu mudah dibaca dan dimengerti oleh pemakai sistem. Ini merupakan salah satu tujuan syarat membuat DFD ya. Jadi orang bisa mengerti gitu. Itu adalah salah satu syaratnya. Nah, bagaimana penggambaran DFD ya? Pertama, lakukan identifikasi dulu semua entitas luar yang terlibat dalam sistem. Jadi misalnya kalian mau buat sistem apa? Nah, yang terlibat pada sistem tersebut nanti entitasnya apa aja gitu kan. Lalu identifikasi semua input dan output yang terlibat dengan entitas luar itu. Jadi inputnya apa, misalnya data mahasiswa kan nanti jadinya apa gitu kan, apakah HSK atau apa gitu kalau untuk mahasiswa kan. Kemudian buat diagram konteks atau diagram ini merupakan diagram level tertinggi dari DFD yang menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungan luarnya. Caranya tentukan dulu nama sistemnya apa, lalu tentukan sistemnya hanya untuk apa atau berikan batasan ya. Sama kayak nanti kamu kan bikin skripsi tuh, suruh bikin sistem kan, nanti kalian juga harus tentuin tuh di samping kalian mendapatkan masalahnya, rumusan masalah, ketika kalian mau mengatasi masalahnya ya kalian batasi juga bahwa sistem itu hanya mengerjakan apa gitu, jangan secara general kalian nggak akan selesai gitu kan. Lalu tentukan terminator apa saja yang ada dalam sistem dan tentukan apa yang diterima atau diberikan terminator dari sistem ke sistem. Kemudian lakukan penggambaran diagram konteks gitu kan. Nah, ini adalah sistem monitoring data aset dan inventaris PT Telkom Cianjur berbasis web gitu kan. Nah, di sini ada LAN desktop supportnya, ini adalah entitas luarnya dan ada seorang manajer ya. Nah, di sini ada beberapa datanya, username, password, bla 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 bla. Nah, ini dia akan melakukan proses ya. Ini juga sama ya, kemudian menjadi proses. Kemudian buat diagram level 0, maksudnya level awal banget gitu ya suatu proses.
Diagram inilah merupakan dekomposisi dari diagram konteks. Caranya kita menentukan dulu proses utama yang ada pada sistem. Lalu tentukan apa yang diberikan, kemudian diterima masing-masing proses dari sistem. Kemudian memperhatikan konsep keseimbangan ya, di mana alur data yang keluar masuk dari suatu level harus sama dengan alur data yang masuk keluar pada level berikutnya. Apabila diperlukan, munculkan data store atau master sebagai sumber maupun tujuan alur data. Jadi si store ini bisa dijadiin sumber maupun jadi tujuan daripada akhir proses tersebut. Lalu gambarkan diagram level 0, hindari perpotongan arus data, lalu beri nomor pada proses utama, di mana nomor tidak menunjukkan urutan proses. Ini pengajar kemudian memberikan nilai, membuat nilai ya, kemudian dia menginput nilai. Nah, nilai tersebut didistribusikan ke data store-nya si siswa gitu kan, eksternal siswa itu. Kemudian nilai tersebut dihitung, diproses pada proses 20, di proses selanjutnya ya. Kalau kemudian di proses selanjutnya di 30 adalah cetak transkrip atau transkrip nilai. Di store-nya si siswa, nah ini adalah eksternal identity-nya. Sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Oke, saya lanjut aja ya. Kalau memang belum ada. Baik, Pak. Belum, Pak. Oke. Kemudian ini kan tadi diagram buat diagram level 0 ya, masing-masing ini adalah triggernya awal-awal. Nanti bisa jadi dari sini ada turunannya lagi 11, 12, ini 21, 22 gitu sampai berakhir di mana menjadi store gitu akhirnya. Kemudian buat ketika kita membuat level 1, ini merupakan dekomposisi atau membagi kembali dari level 0 ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita tentukan dulu proses yang lebih kecil atau sub daripada proses yang utama gitu kan. Yang ada di level 0 ini kan proses utama input nilai, hitung nilai, cetak transkrip gitu. Jadi kita bikin sub-subnya lagi. Tentukan apa yang diberikan, diterima masing-masing subproses dari sistem atau dari sistem dan perhatikan konsep keseimbangannya. Apabila diperlukan, munculkan data store berupa transaksi sebagai sumber maupun tujuan alur data. Jadi data store transaksi bisa digunakan sebagai sumber maupun tujuan. Lalu gambarkan dia di level 1, hindari perpotongan arus data. Beri nomor pada masing-masing subproses yang menunjukkan dekomposisi pada proses sebelumnya 11, 12, 21 gitu. Ini kemudian dari level 2, diagram ini merupakan dekomposisi dari level sebelumnya. Jadi level misalnya dekomposisi dari level 1 itu nanti dia bisa turun lagi level ke bawahnya lagi gitu ya, kayak subbab gitu kan. Di mana proses dekomposisi dilakukan sampai dengan proses siap. Lalu dituangkan ke dalam program, mana aturan yang digunakan sama dengan level 1. Nah, ini adalah sistem gambar level 1 levelisasi DFD ya. Ini ada eksternal, ini adalah storage. Juga sama seperti ini. Kemudian lakukan spesifikasi proses ya. Format spesifikasi proses ada nomor urut, nama proses, source sumber, input, output, destination, logika, proses dan juga keterangan. Ini adalah format spesifikasi proses. Contohnya, misalnya nomor 1, nama prosesnya, proses yang kita kerjakan itu adalah proses 1 gitu ya. Di mana proses 1 adalah login. Lalu apa sih source daripada login itu? Yakni LAN dan desktop support manager yang melakukan login atau eksternalnya. Kemudian dia melakukan inputnya berupa username password atau datanya. Kemudian outputnya input username password invalid. Nah, itu bisa ketika dia salah gitu kan. Kemudian destination-nya adalah LAN dan desktop support manager. Jadi ketika sudah ini dia akan masuk ke store-nya dia. Di mana logika prosesnya bahwa LAN dan desktop support manager ini memasukkan username password. Kemudian sistem mengecek apakah username password yang dimasukkan kosong atau salah gitu ya. Kemudian apabila username password yang dimasukkan salah, maka dia akan menolak gitu. Dan apabila benar, dia akan
kita bisa login gitu kan istilahnya. Lalu kamus data DFD. Nah, ini adalah format kamus datanya. Nama, where used, how used, nama, di mana kita gunakan, bagaimana kita gunakan, deskripsinya, struktur data seperti apa, dan penjelasan struktur datanya. Misalnya nama aliran datanya, data pemilik digunakan pada proses LAN desktop support, di mana prosesnya ada di 2.2 dan 3.1. Deskripsinya berisi data pemilik perangkat, struktur datanya berupa ID pemilik plus pemilik gitu kan. ID pemiliknya ada di bikin 0 sampai 9. Karena angka itu kalau yang kita masukin ya 0 sampai 9 kan. Pemilik AZ atau formatnya. Oke, ini kita skip aja. Untuk tugas, kita tugas sudah ada banyak ya Mas Charlie ya? Udah ada 2 kan? Lumayan Pak. Oh, Udah Pak. kita skip aja tugasnya, biar kalian santai Iya. dulu ya. Baik Pak, agak napas dikit Pak. Ya Pak, digempur nih Pak. Iya. Kelihatan kok dari mukanya kemarin. Pusing. Oke. Belum magang Pak kita. Hah? Belum magang kita Pak. Iya, bentar lagi. Magang kalian ada isu nggak? Nggak ada ya? Aman semua ya? Bukan bentar lagi yang udah harusnya mulai Pak. Oh, yang udah tuh kamu kan, si Dalvino kan? Nah, Iya, yang si kita tuh udah semester 8 kan? Udah skripsi ya? wah nggak tahu ya. Oh iya, ini sibuk dia. Suci udah aman ya, Suci magang di tempat kantor aja. Oh iya. Iya kan? Mantap. Jangan sampai diculik lagi nanti. Diculik siapa Pak? Ya kalian lah. Orang loh diculik. Itu emaknya nggak ngelaporin. Ya aman Pak, masih bungkam lah Pak. Dengan muka polosnya Suci kayak, apaan ini gitu kan. Malam-malam pula diculik. Ide nakal siapa itu? Si Jason ya? Kayaknya kalau Iya Mas lah Pak. Charlie mah nggak mungkin, dah idenya Mas Charlie nggak mungkin. Mas Charlie orang Orangnya pakai banget. kalau si itu emang agak jelek ya, si Jason ya. Jason Pak. Oke, kita lanjut. Kemudian kita masuk ke tahap materi dokumentasi atau kebutuhan daripada dokumentasi sistem ya. Kemudian kita menyusun software requirement specification atau SRS, validasi dan traceability, maksudnya bisa dicek ulang gitu ya. Dimana fokusnya adalah ini tadi ya, SRS, validasi, kemudian dokumentasi kebutuhan sebagai fondasi proyek sistem informasi. Capaian mahasiswa mampu menulis SRN dan RTM awal ya. Peta konsepnya kita harus dapat dulu, kita tahu dulu nih kebutuhannya apa gitu kan. Nggak mungkin lah kita ujuk-ujuk kita lanjut sebuah proyek gitu kan. Lalu lakukan software requirement specification. Apa saja yang kita butuhkan ya sehubungan related dengan proyek tersebut. Lakukan validasi, kemudian menyusun RTM. Jadi capaiannya bahwa teman-teman bisa menyusun dokumen RS sesuai standar internasional, memahami teknik validasi, kemudian menyusun RTM, dan membedakan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. 4 fokus daripada ini adalah SRS sesuai standar, validasi, RTM awal, dan hindari ambiguity atau ketidakjelasan. Kenapa sih selalu digembar-gemborkan kita harus bikin dokumentasi dalam melakukan hal apapun gitu kan? Ini pertanyaan Pak. Supaya ada report Pak. Report itu kan fungsinya sebagai bahan evaluasi untuk entah jadi upgrade atau perbaikan atau apa Pak. Ya, kalau misalnya ada suatu kesalahan atau sesuatu yang silap, kita bisa tahu. Oh, ini di sini kita ada yang belum nih gitu kan. Ternyata belum sesuai prosedurnya gitu kan. Betul Pak. Nah, di sini ada kenapa sih kita butuh melakukan dokumentasi ya? Pertama adalah kita untuk menyatukan persamaan persepsi gitu antar user, analis, developer, dan tester.
kepala kita mungkin rambut kita sama sama hitam, kita belum tahu isi kepala orang gitu kan, maunya kayak gimana gitu kan. Nah itu Betul, bagaimana Pak. cara menyatukan persepsi atau objektif daripada proyek tersebut dalam hubungan ini related dengan ini adalah sistem ya. Lalu dokumen juga menjadi dasar pengendalian ruang lingkup proyek. Jadi kita tentukan kita ngerjain apa gitu. Terus batasan-batasan dari proyek tersebut apa gitu. Jangan sampai kita melebar kemana-mana, maka proyek itu malah terbengkalai dan tidak jadi gitu kan. Kemudian fungsi lainnya adalah kenapa kita butuh dokumentasi, mengurangi salah tafsir. Jadi usahakan jangan argumen boleh tapi jangan berasumsi sendiri gitu. Itu harus dibahas juga dengan tim gitu kan. Jadi itu adalah mengurangi salah tafsir, pekerjaan ulang, kemudian konflik antar pihak misalnya. Sering cekcok, sering salah-salah argumen itu pasti sering jatuhnya nanti konflik yang timbul gitu kan. Nggak seru juga kan. Proyek pasti terbengkalai. Iya, betul, Pak. Ya. Kemudian menjadi referensi formal ketika terjadi perubahan. Jadi dokumentasi tadi yang seperti Mas Ari bilang, ketika pengen jadi mau berubah apa-apa nanti nih referensinya ini loh, kita buat ini nih, nanti kalian mau mengembangkannya apa di sisi mana yang kalian kembangkan gitu kan. Oke. Kemudian definisi software requirement specification atau SRS. Ini adalah alurnya SRS. Kita definisikan dulu requirement yang kita mau pakai buat itu kan si softwarenya seperti apa gitu kan. Kemudian kita buat dulu desainnya udah oke, kemudian kita lakukan coding gitu, kode menggunakan implementasi dan testing. Saya udah pernah cerita belum sih di kantor saya kemarin udah pernah belum cerita yang anak akun finance gitu, dia butuh suatu alat atau tools untuk dia dapat merger PDF dan bisa input di situ berupa kolom dari beberapa itu, dan si tools ini bisa mendeteksi berdasarkan header atau kita bisa tentukan topiknya yang dia ngecer dokumen itu. Ini dia menggunakan LM ya, menggunakan AI. Dia request tuh sama sama tim software itu mungkin udah berapa lama ya nggak ada progres gitu ya, mungkin sibuk juga tim software gitu kan. Nah akhirnya dia inisiatif tuh, dia menggunakan account Claude-nya. Tahu Claude kan? Claude. Tahu, Pak. Claude. Dia punya akun Claude, mungkin dia buat itu use case. Kan kita tahu tuh ada use case yang buat flow-nya gimana pekerjaannya. Dia kan tahu flow bisnisnya gitu kan. Nah, udah dilempar tuh keinginan dia kayak gimana. Dibuatin sama si Claude. Bla 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 bla, berupa bentuk standalone lah. Standalone atau portable ya, bisa jalan itu. Kemarin kita IT dipanggil gitu kan, dia mau demo gitu. Akhirnya timbul persepsi kok tim IT atau ini dalam hal ini tim software kok nggak kalah cepat gitu sama orang yang IT. iya yang non IT gitu kan. Itu kegampar banget tau gak? Bener Iya, gak? betul. Sampai bos saya sampai begini nih. Tim softwarenya, aduh. Jadi nggak manfaatin IT, masih sistemnya masih kolot ya. Jadi saran saya nih Mas dan teman-teman lah, untuk menjelang ke depannya untuk itu ya bisa, kalau bisa sih sehubungan dengan related dengan IT ya. Ya kalian gali lagi lah bagaimana kalian mengelola data, data analis gitu kan. Yang pernah saya sampaikan, kalian bisa menggunakan tools-toolsnya ya, kalian dalam lah ya dengan Python gitu kan. Karena dulu cuman technical support doang, admin yang bisa diganti sama pekerjaan teknologi ya. Sekarang developernya lo bisa diganti. Oh iya, Pak. Iya, makanya yang kalau bisa kita adopt gitu, kita yang jadi engineer-nya gitu, engineer si AI-nya, atau kita yang ngolah data juga sekarang udah AI, tinggal dikirim, cuman tetap aja dia kan butuh orang yang bisa nge-feed dulu kan, ngasih umpan ke si AI-nya itu kan. Kita otomatisasi juga kita lewat orang lewat ada brainware-nya juga, ada manusianya. Kayak gitu sih. Jadi biar kalian aware juga dunia sekarang tuh ya kayak gitu. Iya, itu Pak.
Kemudian dapat definisi SRS ini menjelaskan apa yang harus dilakukan sistem, bukan bagaimana bangunnya. Jadi kita mau build sistem tuh sistemnya bisa apa gitu kan? Apa yang bisa dideliver daripada si kebutuhan-kebutuhan kita oleh sistem tersebut. Lalu menjadi acuan desain, implementasi dan pengujian. Jadi dengan software requirement ini bisa menjadi trigger daripada kita bagaimana sih desain si sistem tersebut, bagaimana kita mengimplementasikannya dan melakukan ujian. Dan juga ini menjadi komunikasi ketika kita mau menawarkan ini kepada stakeholder atau bos-bos atas gitu ya. Ini kita mau buat ini nih, ya dijelasin tuh di sistemnya, aplikasinya, kerjanya apa, deliver seperti apa. Jangan kayak kemarin gitu kan, tim software bisa kecolongan gitu sama user biasa gitu. Oke. Kemudian apa sih peran SRS ya, Software Requirement System dalam SDLC atau Software Development Cycle atau ini ya metode dia melakukan input utama dalam tahap desain sistem, lalu dasar penurunan modul dan pembagian pekerjaan pengembangan. Jadi bisa di pada fase SRS ini kita menurunkan modul-modul tersebut, lalu sebagai acuan pembuatan skenario uji dan test case. Lalu sebagai referensi saat kita melakukan maintenance, audit atau sistem tersebut yang ketika sudah berjalan, dan pengelolaan perubahan. Jadi ketika sudah jalan, kita mau melakukan upgrade. Upgrade maksudnya ada perubahan baik sisi fitur maupun baik sisi keamanan atau sisi accessibility-nya ya. Jadi si aplikasi tersebut dapat diakses berapa lama gitu kan. Dimana karakteristik dari suatu software requirement system yang baik adalah isi sesuai kebutuhan nyata, jadi sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu ya. Lalu unambiguousnya tidak menimbulkan multitafsir, misalnya kita buat sistem perbankan ya udah sistem perbankan ya nggak usah yang lain-lainnya gitu. Komplit, jadi mencakup kebutuhan penting yang relevan. Nah, variabel dapat diuji atau diukur secara objektif, konsisten, modifiable dan traceable. Ini adalah karakteristik yang baik daripada SRS. Kemudian menulis kebutuhan yang jelas dan terukur. Hindari kata subjektif, cepat, mudah, aman, efisien. Kemudian gunakan aktor, aksi, objek, dan ukuran keberhasilan. Lalu utamakan kalimat aktif, spesifik, dan dapat diuji. Di mana setiap requirement sebaiknya memiliki identifier atau bisa identifikasinya. Contoh yang buruk adalah sistem harus cepat, jadi sistem cepat-cepat gitu, nggak jelas gitu kan, ambigu gitu kan. Laporan yang mudah dibuat, laporan yang seperti apa gitu, apakah sudah sesuai gitu. Bisa aja dibuat laporan ya, tinggal bikin Word aja satu halaman gitu kan. Kemudian datanya aman gitu. Untuk yang kebutuhan yang jelas itu yang baik adalah bahwa sistem ya minimal dia kurang dari 2 detik bisa diakses gitu, atau accessibility-nya bagus, tinggi gitu kan. Kemudian laporannya berupa 3 langkah, apa saja di dalam laporan tersebut gitu kan. Nah, untuk yang datanya sehubungan dengan security ada RBAC dan audit log. Jadi sistem tersebut bisa mengirimkan log-log setiap aktivitas yang ada di aplikasi tersebut. Based on that atau berdasarkan dari itu kita bisa tahu kesalahan ada di mana gitu, atau ada siapa yang melakukan perubahan apa gitu kan. Kemudian ini ada berupa standar IEEE ya. Ini adalah sebuah lembaga ya untuk hubungan dengan computer science. Untuk SRS, pertama dia harus ada introduction-nya atau pengenalan, dijelaskan juga semua deskripsinya, lalu lakukan requirement spesifikasinya, kemudian sama juga external interface-nya, dan ada lampiran atau informasi pendukung apabila diperlukan. Anatomi dari SRS adalah pertama ada introduction, di sini ada purpose. Jadi tujuan dokumennya seperti apa. Kemudian kita buat juga scope, ruang lingkup sistemnya apa aja, yang mencakup apa aja dari sistem tersebut. Lalu definisinya, akronim, abbreviation, lalu referensi dan dokumen overview. Ini adalah anatomi dari SRS ya. Kemudian setelah introduction adalah overall description, produk restrictive dan konteks sistem, product function, user class, operating environment.
Aktor di sini maksudnya adalah pengguna, teman-teman udah tahu lah ya. Aktor, admin, manajemen, bisa sistem, aktor itu bisa sistem, bisa orang gitu kan. Constraint ada regulasi, infrastruktur, asumsi maksudnya ketersediaan jaringan dan data induk. Nah, ini ada tadi kan introduction, overall description dan specific requirement. Sekarang ini specific requirement, di sini ada functional requirement, non-functional requirement, aturan, kemudian ini adalah data. Jadi di antara ini semuanya harus memiliki ID yang unik. Kemudian external interface requirement ya, ada UI gitu kan. Ada hardware-nya, ada software, ada communication interface requirement gitu kan. Kemudian bagaimana membedakan kebutuhan fungsional dan non fungsional? Nah, ini adalah perbandingan fungsional requirement dan non fungsional requirement. Di sini adalah login pengguna di mana responnya kurang dari 2 detik, input data pasien harus uptime 90%, cetak laporan, lalu hubungan dengan hak akses peran, lalu pencarian data. Di sini ada enkripsi data. Untuk yang fungsionalnya ini ya, login pengguna ke output data pasien, cetak laporan, pencarian data, dan sedang non fungsional ada respon, uptime, hak akses, dan enkripsi data. Kemudian bagaimana melakukan format penulisan functional requirement? Gunakan ID unik, misalnya FR01, lalu nyatakan aktor, aksi, dan objek data. Misal aktornya di sini petugas. Kemudian gunakan kalimat aktif dan spesifik. Nah, mana deskripsinya sistem mungkin petugas menambah data pasien baru. Jadi petugas bisa menambahkan pasien gitu kan. Prioritasnya tinggi, kemudian acceptance kriteria dapat tervalidasi. Jadi ketika melakukan input, data tersebut valid gitu kan. Kemudian harus terukur dan dapat diuji. Ini format tulisan non fungsional ya. Ini tadi fungsional kan. Contoh NFR yang buruk, sistem harus cepat sama ya kayak tadi ya. Aplikasi sama udah dipakai baik. Yang baik contoh NFR-nya ada kurang dari 2 detik akses ke aplikasi tersebut. RBAC-nya harus ada melakukan audit, kemudian mudah dipakai, 3 klik, tugas rutin. Jadi di sini maksudnya adalah bahwa harus terukur dan dapat diuji. Gunakan parameter kuantitatif lalu hindari istilah subjektif. Kaitkan dengan skenario penggunaan yang relevan. Ini adalah security requirement dalam SRS ya, dan tambah pengayaan. Fokus keamanan, bawakan rahasia data pasien dan pembatasan akses berbasis peran, di mana integritas data resep, rekam medis, dan audit log. Perlindungan data sensitif saat tersimat dan saat ditransmisikan atau dikirimkan ya. Persyaratan keamanan harus variabel, harus dapat diverifikasi, bukan hanya slogan sistem harus aman. Contoh buruknya adalah di sistem harus aman tadi ya, data pasien harus terlindungi gitu kan, akses pengguna harus dibatasi. Nah, untuk contoh baiknya di sini sistem mencatat seluruh akses rekam medis, sistem harus membatasi akses rekam medis hanya untuk dokter yang berenang melalui role based access control. Yang adalah prinsipnya bahwa requirement keamanan harus spesifik, dapat diuji dan punya evidence pengujian. Dan verifikasi validasi kebutuhan. Verifikasi apakah dokumen ditulis dengan benar. Kemudian validasinya apakah yang ditulis memang kebutuhan yang benar. Lalu verifikasi fokus pada kualitas dokumennya. Dan validasi fokus pada kesesuaian dengan stakeholder. Teknik validasi satu review kebutuhan, yakni review kebutuhan. Ada ID requirement, ada tidak ambigu, tidak konflik, sumber jelas, dapat diuji, dan sesuai ruang lingkup. Kemudian teknik validasi prototyping ya, contoh ya, dimana ini adalah dapat membantu stakeholder memahami requirement yang abstrak. Biasanya efektif ya untuk memvalidasi UI UX dan alur kerja, lalu mengurangi salah tafsir sejak fase awal, di mana prototype membantu validasi tapi tidak menggantikan SRS. Ini ada contoh prototype ya, di sini user ID, password untuk melakukan atau login masuk ke dalam aplikasi. Dan validasi model yang dipakai bisa use case, activity diagram, BPMN, ARD, state diagram gitu ya.
Bagaimana kita dapat memastikan bahwa stakeholder bisa setuju ya? Jadi kita harus gunakan bahasa bisnis yang dipahami si stakeholder ya. Kemudian lakukan waktu perbagian bukan sekaligus, jadi dibagi-bagi step-stepnya. Lalu tutup review dengan daftar keputusan yang eksplisit. Kemudian mintakan persetujuan formal terhadap baseline kebutuhan. Misalnya kita memerlukan approval ya, kita bikin surat propose sesuatu ya ke manajemen atau stakeholder. Dan validasi untuk mencegah scope creep. Di sini ada control scope, sumbernya harus jelas, check out request perubahan, wajib dengan tambahan dan jaga baseline. Di sini bahwa setiap requirement harus memiliki sumber yang jelas ya. Kemudian perubahan dilakukan melalui change request, jadi setiap perubahan nggak main scope semerta-merta harus dirubah, tapi harus ada permintaan dulu ya kan. Bedakan kebutuhan inti dan kebutuhan tambahan, kemudian jaga baseline dokumen agar ruang lingkup tetap terkendali. Nah, ini ada konsep traceability. Inti konsep bahwa menelusuri asal requirement, perubahan, dan status pemenuhannya. Kemudian menghubungkan kebutuhan bisnis ke SRS, desain, pengembangan, pengujian, hingga evidence. Kemudian ini dapat membantu impact analisis saat terjadi perubahan ruang lingkup. Kemudian menjadi fondasi akuntabilitas proyek dan kontrol mutu. Di sini ada bisnis need atau bisnis yang dibutuhkan olehnya. Kemudian user request, user requirement, software requirement, design, test case, dan evidence. Jadi prinsip utamanya sederhana bahwa setiap fitur yang dibangun harus punya asal yang jelas, di mana setiap requirement harus bisa ditelusuri ke artefak desain, dan setiap hasil uji harus dibuktikan sebagai pemenuhan requirement. Maksud dari traceability bahwa jejak hidup requirement dari kebutuhan bisnis sampai bukti uji. Nah, ini ada requirement traceability metric. Metriknya fungsi RTM, mendokumentasikan relasi requirement dengan desain, test case, dan status. Kemudian menjadi alat kontrol perubahan dan alat komunikasi lintas tim. Kemudian juga fungsi lainnya membantu memastikan tidak ada requirement kelewat atau dalam pengujian. Kemudian memudahkan auditor menilai kelengkapan bukti pemenuhan. Nah, ini adalah contohnya ya. Di sini ada desain, TC evidence, BRID satunya, SRID-nya apa gitu, deskripsinya, registrasi pasien, modulnya berupa form pasien, TC-ID-nya 01, statusnya berupa draft, kemudian bla bla bla, validasi pasien, kemudian catat hasil pemeriksaan, kemudian di statusnya review, kemudian respon kurang dari 2 detik, kemudian di approve. Kemudian forward, backward traceability. Apakah semua kebutuhan sudah diwujudkan gitu kan? Jadi kita pengen tahu nih apa yang sudah kita iniin, apakah sudah sesuai apa tidak gitu. Jadi kita cek lagi business needs, SRS-nya, design code, test case, dan evidence. Jadi traceability itu bisa mungkin harus dimulai sejak proyek tersebut diusulkan ya, atau dijalankan ya, atau dimulai, atau diinisiasi ya. Jadi tidak boleh ada ketika berakhirnya suatu proyek ya, sebagai formalitas atau sebagai tambahan gitu. Kemudian dimulai sejak pertemuan pertama dengan klien, di mana setiap requirement diberi ID dan sumber sejak awal. RTM diperbarui setiap kali ada perubahan. Nah, ini ada sejak awal ya, elicitation. Kemudian perspektif auditornya. Jadi ketika ada auditor untuk mengecek si sistem tersebut atas traceability-nya, dia ingin membuktikan bahwa fitur yang dibangun memang diminta user. Jadi dia pengen pastikan loh, ini aplikasinya memang benar dibutuhin apa enggak gitu kan. Kalau enggak ngapain dibuat gitu. Terus justifikasinya gitu kan. Pasti jadi temuan tuh kalau misalnya nggak ada hal-hal dokumen tersebut. Lalu membuktikan bahwa setiap requirement telah diuji. Jadi harus ada tuh report pengujian gitu untuk memvalidasinya. Kemudian mengidentifikasi fitur tanpa dasar bisnis yang sah. Lalu mendukung compliant, governance, dan akuntabilitas proyek. Itu adalah perspektif dilakukannya auditor. Kemudian studi kasus sistem informasi manajemen puskesmas. Di sini aktornya adalah petugas pendaftaran, dokter, apoteker, kepala puskesmas,
Kemudian prosesnya utamanya adalah berupa kita melakukan registrasi dalam sistem tersebut, pemeriksaan, kemudian resep, dan laporan. Di mana kebutuhan data tinggi dan keamanan rekam ini penting. Lalu kasus ini cocok dengan untuk latihan SRS dan RTM awal nih, aktor dan sistemnya seperti ini. Ini adalah sistemnya sistem informasi manajemen puskesmas. Postmortem kasus SIM puskesmas atau kasus yang tadi ya, di sini problem base-nya. Skenario apoteker menyerahkan resep yang salah. Ini ada kesalahan di sini, apoteker menyerahkan resep yang salah karena sistem menegaskan identitas pasien secara konsisten saat dokter berpindah antar layar resep gitu kan. Apoteker menyerahkan resep yang salah karena sistemnya atau aplikasinya ya tidak menegaskan identitas pasien secara konsisten saat dokter berpindah antar layar resep gitu kan. Kemudian apa sih yang menjadi kegagalan daripada sistem tersebut? Daripada sistem requirement sistem ini? FR tidak mewajibkan konfirmasi identitas. Jadi sistem ini tidak mewajibkan konfirmasi identitas pasien sebelum resep dikirim. Jadi mau dikirim harusnya benar kan nih si ini muncul kan pasiennya ini gitu kan. Lalu intervensi formulir tidak maksa nama nik, tanggal lahir selalu tampil. Jadi buat membedakan orang kan nama sama biasa. Jadi nicknya sama tanggal lahirnya beda gitu kan. LFR integritas data dan keamanan alur resep belum dirumuskan secara jelas. Lalu requirement tidak ditelusuri sampai test case scenario salah pasien. Tugas postmortemnya lakukan identifikasi bagian SR mana yang gagal menangkap kebutuhan kritis. Lalu kelompokkan masalah sebagai FR and F. Rumuskan satu requirement revisi, lalu usulkan satu test case agar cacat serupa terdeteksi. Jadi kalau ini sebenarnya tugas ya, cuman kayaknya enggak deh. Usulkan satu test case agar cacat berupa. Pesan utamanya adalah bahwa kegagalan requirement dapat berubah menjadi kegagalan layanan yang nyata. Itu dia berat banget kan. Contoh potongan SRS untuk kasus puskesmas. FR01 petugas mendapatkan pasien baru. FR02 dokter mencatat hasil pemeriksaan dan FR03 apoteker melihat resep yang telah disetujui, di mana FR01 akses data pasien berbasis peran, kemudian pencarian rekam kurang dari 2 detik. Ini ada cuplikannya. Contoh RTM sederhana untuk puskesmas BR01 untuk mempercepat pelayanan pasien, kemudian SR01 ke FR01 berupa registrasi pasien baru, desainnya berupa form pendaftaran baru, test case-nya TC01 merupakan validasi daripada input pasien, biar nggak salah gitu kan. Statusnya draft, review, approve, jadi statusnya bisa ada 3. Draft maksudnya masih baru dibuat atau di trigger, kemudian review, dilihat, sedang dilihat gitu. Kalau approve berarti sudah selesai. Ayo, ini latihannya sebenarnya menarik, cuma lewatin aja dulu. Role play validasi untuk menjaga scope creep. Clean plan atau clean plan menyampaikan kebutuhan secara umum, sering menambahkan fitur di tengah diskusi, kemudian belum jelas memberikan interface sama. Jadi ketika lagi ngobrol gitu ada aja yang ditambahin gitu, jadi nggak fokus gitu kan apa yang sebenarnya yang dirasa dia itu apa gitu kan. Jadi kita susah mendeteksi kan. Kemudian analisa sistem dapat menganalisis kebutuhan ambigu, menanyakan prioritas dan sumber, lalu menuliskan requirement yang terukur. Nah, observer atau updater dia melakukan pencatat perubahan requirement menandai potensi scope creep, menilai apakah possibility dijaga. Nah, ini ringkasan pertemuannya bahwa teman-teman bahwa SRS adalah sebuah fondasi dalam formal pengembangan sistem, di mana kita harus melakukan requirement jelas, lengkap, konsisten, dan verifiable, maksudnya bisa diverifikasi. Validasi untuk menjaga salah tafsir, dan scope creep yang tadi itu ya scope creep. Traceability menjaga hubungan kebutuhan, desain, dan penelitian. RTM mendukung penilaian project dan audit. 3 kata kuncinya SRS, validasi, dan traceability. Oke. Sharingnya Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Iya, banyak lagi. Cek. Aman, Pak.
Oke, kalau nggak ada untuk lebih semangatnya, ada yang bisa on cam nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ini saya biar record gitu kan. Boleh sebentar on cam sebelum kita akhiri pertemuan ini. Wah, Opung di mana Opung? Di apartemen tuh kayaknya. Apartemen Kantor perawat Pak. ya. Si Rano udah di Jati apa? Di Semasri. Udah dong Pak, Baik ya. baru sampai Pak. Ya. Kalau si Vino gimana tuh? Masih dinarik dia. Kalau Uci udah di kosan sih. Ya Uci ya. Uci. Lagi sibuk Oh. Pak. Oke deh, kalau nggak ada pertanyaan kita ketemu lagi minggu depan offline ya, baru nanti online. Biasanya kita libur dulu ya, baru itu ya, baru UTS ya. Iya Pak, betul. Seminggu libur kan, baru UTS ya. Oke. Iya Pak. Iya. Oke, demikian teman-teman, sehat selalu. Semoga lancar ya semua urusannya ya, apalagi yang mau menjelang magang dan juga untuk Cikita tuh yang lagi mau skripsi ya, semoga lancar ya. Kalau misalnya mau share-share ya share aja ya di grup atau di Japri juga nggak apa. Sebisa mungkin saya bisa jawab ya sehubungan dengan tugas akhir gitu kan. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Terima kasih Pak, Ya. selamat malam. Ya, Pak. Selamat malam Pak. Ya. Dadah, Pak. Ya. Pak, baju kita sama Pak. Flanel Pak. Siapa? Baju saya Pak. Flanel. Flanel. Bajunya Iya, flanel. keren bajunya. Iya. Boleh kan Pak. Tapi nanti nitip lah itu impor ya. Weh. iya. Charlie tulisannya apa tuh tadi apa tadi? Charlie kan? Hah? Ya, Pak. Enggak. Ini spesial. Oh, itu dia nama kantornya. Di kantor ya? Iya, Pak. Oke deh, amin. Betul, Pak. Mantap, semuanya sukses ya. Yuk, malam. Iya, Pak. Malam, Pak. Iya, Pak.